أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa musara ala nadihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah halaqah yang ketiga, pertemuan yang ketiga untuk melanjutkan silsilah kita menyebutnya silsilah kajian akidah salaf dari ucapan ulama salaf sendiri. Ya. Jadi kita mencoba untuk mengkaji akidah salaf, akidah salafiyah, bukan dari ulama-ulama yang akhir, tapi dari ulama-ulama salaf tersendiri. Dan kitab yang pertama yang kita bahas adalah kitab Ushul Sunnah, kitab Ushul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullah. Dan pertemuan ketiga ini kita sampai di pembahasan Al-Qur'anu Kalamullah. Jadi Imam Humaydi ini wafat tahun 219 Hijriah. Jadi termasuk ulama yang mutaqaddimin. Qala musannif rahimahullah taala, ya, atau sebelumnya kita baca judulnya dulu. Al-Qur'anu Kalamullah. Pembahasan kali ini adalah tentang Al-Qur'an adalah Kalamullah. Al-Qur'anu Kalamullah. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an Kalamullah? Yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah adalah Al-Quran adalah kalam yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi idhofah di sini kalam Allah. Kalamullah ini idhofah, ya. Idhofatu sifat ilal mausuf. Bukan idhofat yang lainnya. Dalam artian kalam itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan wal Qur'anu, dan Al-Qur'an kalamullah adalah kalamullah. Sami'tu Sufyan, aku mendengar Sufyan yaqul mengatakan wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Waman qala, waman dan barang siapa qala mengatakan makhlukun, dia makhluk, fahuwa, maka ucapannya tersebut atau maka orang tersebut mubtadi'un, orang yang berbuat bid'ah. Lam nasma', belum kita mendengarnya, ahadan, dari seorang pun, yaqulu, yang mengatakan hadza, demikian. Baik, akan kita bahas ucapan dari Imam Al-Humaydi ini. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Dalam artian Al-Quran itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifatnya. Ya. Merupakan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, dengan sebenar-benar pembicaraan. Maka di sini beliau sedang membantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Dan ucapan sebenarnya Al-Quran adalah makhluk sebenarnya ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan yang sangat berbahaya. Makanya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal beliau sampai rela untuk dipenjara, ya, dipenjara di masa 3 khalifah, beliau dipenjara terus. Bahkan beliau dihukum, dicambuk. Ya, beliau dihukum, dicambuk, ya, untuk mempertahankan ucapan beliau Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan itu adalah akidah yang diyakini oleh para salafus soleh dan para ulama di zaman beliau, termasuk adalah Imam Al-Humaydi, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i.
Kenapa termasuk di dalam Imam Syafi'i? Kata kita katakan bahwasanya Imam Al-Humaidi Syafi'i, Imam Ahmad pernah belajar ke Imam Syafi'i, pernah nyantri di Imam Syafi'i. Nanti insya Allah di pembahasan yang selanjutnya ada kita membahas kitab Syarh Sunnah milik Imam Muzani. Imam Muzani itu murid terdekat dengan Imam Syafi'i. Beliau juga mengatakan Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Ya. Berbahayanya adalah kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka nanti ada konsekuensi bahwasanya makhluk bisa menciptakan makhluk. Ya. Makhluk bisa menciptakan makhluk. Ya. Kok bisa? Allah SWT berfirman, "Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah SWT berkehendak ingin menciptakan sesuatu, maka Allah tinggal mengucapkan kun. Kita tanyakan, kun ini apa? Kun ini apakah ucapan atau firman Allah SWT yang itu adalah sifatnya, ataukah dia makhluk? Kalau dia makhluk, maka karena kun ini akan terjadi sesuatu. Maka kun yang merupakan makhluk itu tadi bisa menciptakan benda yang atau menciptakan sesuatu yang lain selain Allah SWT. Nah, ini akidah yang berbahaya. Makanya para ulama sangat kuat dalam atau sangat istiqomah dalam membahas masalah ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar Sufyan berkata. Siapa Sufyan? Ini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini juga termasuk termasuk guru dari Imam Syafi'i. Jadi beliau mengatakan aku mendengar Sufyan. Ya, Sufyan ini termasuk ulama yang sangat populer dalam bidang hadis. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang santri itu senantiasa dekat dengan gurunya. Sufyan ini gurunya Imam Humaidi. Ya. Beliau mengatakan aku mendengar Sufyan mengatakan wal Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Jadi ini bukan perkataan dari Imam Humaidi saja, bahkan gurunya. Dan gurunya ini pun mengambil dari gurunya dan begitu seterusnya dari masa-masa sebelumnya. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan makhlukun, Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa mubtadi', maka dia orang yang sedang berbuat bid'ah. Karena tidak ada seorang pun dari salaf, dari sahabat, dari tabi'in dan masa beliau ya, masa sekitar tabi'in ya, tabi'in yang terakhir itu tidak ada yang mengatakan ya Al-Quran adalah makhluk, kecuali orang-orang yang menyimpang yang dikenal di zaman itu. Maka ini bukan akidah yang baru sebenarnya kalau kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Fa huwa mubtadi', maka beliau adalah atau orang tersebut adalah ahli bid'ah. Lam nasma' ahadan yaqulu hadza, kami belum mendengar seorang pun mengatakan ini. Nah, dan ini merupakan dalil bahwasanya kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah adalah akidah salafus saleh. Baik, kemudian selanjutnya. Wa sami'tu Sufyan, dan aku mendengar Sufyan yaqulu mengatakan, beliau masih menukil perkataan gurunya Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimallahu taala. Wa sami'tu Sufyan, aku mendengar Sufyan mengatakan yaqulu mengatakan al imanu iman qaulun, ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Yazidu, yang bertambah, wa yankusu, dan juga berkurang. Faqala maka berkata lahu kepada Sufyan, siapa? Akhuhu, saudaranya, Ibrahim ibnu Uyainah, Ibrahim bin Uyainah. Jadi punya saudara Imam Sufyan ibnu Uyainah ini namanya Ibrahim. Ibrahim mengatakan kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad. Itu kunyahnya Imam Sufyan ibnu Uyainah. La taqul, jangan kau katakan yankusu, iman itu berkurang. Faghadiba, maka Imam Sufyan bin Uyainah pun marah. Waqala, dan dia mengatakan kepada saudaranya tadi, uskut ya sobi, uskut, diam ya sobi, wahai anak kecil. Ya, karena mungkin Ibrahim ini adalah masih adiknya gitu ya. Uskut ya sobi, bala hatta la yabqa minhu syai', bala bahkan hatta hingga la yabqa tidak tersisa minhu dari iman itu syai'un sesuatu.
Dalam artian bahwasanya iman itu akan terus berkurang, bisa berkurang sampai tidak tersisa sama sekali. Ini adalah pembahasan yang sebenarnya ikut dalam pembahasan yang sebelumnya, yaitu membahas tentang iman adalah ucapan, perbuatan, berkurang dan bertambah. Dan beliau di sini memberikan penguatan bahwasanya ucapan beliau iman itu adalah amal perbuatan, ya, dan juga ucapan dan berkurang bisa bertambah itu bukan ucapan beliau sendiri, tapi beliau nukil dari gurunya dan gurunya juga menukil dari gurunya, ilmu yang bersanad. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang iman bahwasanya seorang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-musannif rahimahullah taala, berkata musannif penulis kitab yaitu Imam Al-Humaydi rahimahullah taala. Wal iqraru, dan menetapkan biru'yati, dengan ru'yat. Ru'yat maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala ba'dal mauti, setelah kematian. Baik. Permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan permasalahan yang juga pernah diingkari oleh orang-orang di zaman beliau di tahun sekitar 200 Masehi atau 200 Hijriah atau 250 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan seorang yang beriman atau seorang manusia tidak mungkin melihat Allah SWT, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Kalaupun di dalam hadis-hadis itu melihat Allah, itu hanya melihat seperti orang mimpi, bukan sebenarnya. Maka kita katakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga akidah salaf, akidah para ulama yang terdahulu, mereka mengatakan orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya di akhirat. Adapun di dunia, maka tidak mungkin seorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Musa alaihissalam. Ya, bahwasanya Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melihat gunung. Allah akan menampakkan dirinya di gunung. Kalau gunung itu masih tegak, maka dia bisa melihat Allah. Tapi kalau hancur, maka dia tidak bisa melihat Allah. Maka ketika Allah SWT menunjukkan wujudnya di gunung, maka gunung itu hancur lebur. Dan Musa pingsan. Itu menunjukkan bahwasanya bumi ini tidak mampu untuk untuk menjadi tempat Allah SWT menunjukkan wujudnya. Karena bumi ini lemah sebenarnya. Maka manusia tidak bisa melihat Allah SWT ketika masih hidup di dunia. Adapun ketika di akhirat, maka bisa. Maka bisa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya. Bahkan orang-orang yang kafir itu, mereka pada hari kiamat itu akan terhalangi dari Allah SWT, dari Rabb mereka. Maksudnya apa? Dari melihat Allah SWT. Ya. Dan orang beriman bisa melihat Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah orang beriman pada hari itu akan berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah yang wajib kita yakini. Bahwasanya Allah SWT akan kita melihatnya di akhirat nanti, insyaallah, kalau kita diperkenankan Allah SWT dan kita berharap pada Allah SWT, semoga kita menjadi ahli surga. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir pada kesempatan atau halaqah yang ketiga ini adalah pembahasan tentang wajibnya mengisbatkan atau menetapkan sifat-sifat Allah SWT sesuai atau apa adanya dari apa yang dikabarkan Allah SWT. Wujubu itsbati sifatillah, kewajiban menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya. Qal musannif rahimahullah taala, wa ma, dan apa, nataqa yang diucapkan bihi dengannya Al-Qur'an wal haditsu dan hadis, ya, dan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis. Mithlu seperti, atau ya, mithlu seperti waqalat
dan berkata al-Yahudu orang Yahudi, yadullahi, tangan Allah itu maglulatun, terborgol, gitu ya, maglulah terborgol. Gullat aidihim, ya, bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu, ya. Bahkan tangan orang Yahudi tadi yang terbelenggu, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa mithlu, dan seperti firman Allah, was-samawatu, dan langit-langit matwiyatun, tergulung biyaminihi, dengan tangan Allah yang dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar. Wa ma, dan apa-apa asbaha yang menyerupai hadza, hal ini. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, wal hadits, dan hadis. La nazidu, kita tidak menambahi fihi, di dalamnya, wala nufassiruhu, dan kita tidak mentafsir, mentakwilnya. Wa naqifu, dan kita berhenti alama, atas apa, waqafa, yang berhenti, alaihi, atasnya, Al-Qur'an wal Qur'an, was sunnatu, dan sunnah. Wa naqulu, dan kita mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, alal arsy, di atas arsy-nya, istawa, beristiwa, bersemayam. Waman, dan barang siapa, za'ama, yang mengklaim, ghaira hadza, selain ini, fahuwa, maka orang tersebut mu'attilun jahmiyun, golongan orang mu'attilah jahmiyah. Di sini beliau sedang membantah satu golongan juga dari sekte Islam, yaitu golongan Jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT, atau apa istilahnya ya, mentaktil sifat Allah SWT, ya. Allah SWT maha suci dari sifat, ya, sifat tangan, sifat sifat tiwa, kemudian sifat yang lainnya. Allah tidak memiliki semua itu. Adapun yang ada di Al-Qur'an semuanya adalah takwil atau majaz yang perlu ada takwilnya. Maka kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran, apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sunnah, dalam hadis yang sahih berupa sifat Allah, maka kita yakini begitu adanya, tidak kita rubah-rubah. Ini jarong Jawa apa onoi. Kalau Allah SWT mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah SWT bersemayam di atas arsy, ya kita katakan Allah bersemayam di atas arsy. Tidak kita katakan maksudnya adalah menguasai, maksudnya adalah memiliki, tidak. Karena istiwa dalam bahasa Arab tidak ada yang bermakna memiliki atau yang lainnya, tapi ya bersemayam. Ya. Kalau mengatakan yadullahi maglulah, ya. Ya, ada sifat tangan, maka kita katakan Allah memiliki sifat tangan, tapi sifat tangan itu tidak seperti dengan tangan makhluknya. Ya. Dan itu bukan suatu hal yang aneh seperti itu. Baik. Maka di sini akidah Ahlussunnah adalah meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, yang mana kita harus meyakininya. Dan di sini beberapa sifat yang disebutkan adalah, pertama sifat tangan. Beliau mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maglulah, sifat tangan. Gullat aidihim walau inu bima qalu, dan seterusnya. Baik, kita katakan Allah SWT memiliki tangan. Akan tetapi tangannya bagaimana? Apakah tangannya sama dengan tangan manusia atau tangan makhluk yang lainnya? Kita katakan Allah SWT memiliki tangan, walaysa kamitslihi syai'un, dan Allah SWT tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Adapun gimana tangannya bagaimana? Apakah tangannya seperti tangan kita, tangan apa? Kita katakan wallahu a'lam. Ya, maka kita cukup hanya menisbatkan apa yang dinisbatkan oleh Allah SWT terhadap dirinya. Baik, sifat tangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sifat kanan dari tangannya. Wasamawatu matwiyatun biyamini, dan langit-langit tergulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan Allah Subhanahu wa taala tangannya memiliki sifat kanan. Ya, dan itu kalau kita ditanya apakah Allah SWT memiliki tangan? Iya, memiliki tangan. Kita tangan seperti itu. Tapi kita katakan tangannya tidak seperti tangan makhluknya. Ya. Makanya beliau di sini memberikan takkid, memberikan istilahnya penguatan.
Ya. La nazidu fihi la nufassir. Kalau ada hadis yang seperti itu, maka kita tidak menambahi dan juga tidak mentakwil-takwilkan. Kita tidak, yang dimaksud tangan adalah kekuasaan, yang dimaksud istiwa adalah bukan bersemayam tapi menguasai, ya. Yang dimaksud tangan adalah kekuatan, kudrah dan lain sebagainya. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi ya tangan, gitu. Karena Allah SWT sudah mensifati sendiri. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam. Ya, kemudian sifat yang ketiga adalah sifat istiwa. Allah SWT bersemayam di atas arsy. Ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya sifat-sifat ini sebenarnya adalah bukan sifat Allah SWT, itu adalah majaz, ya. Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak bersemayam, Allah Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki rahmat, itu semuanya adalah majaz. Kenapa? Kalau kita nisbatkan maka itu sama dengan dan makhluk, ya. Maka Ahlussunnah mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat dinisbatkan kepada dirinya sendiri dan kita tidak mengetahui bagaimananya. Baik, ini yang bisa kita bahas. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.